Pernah nggak sih kamu ngerasa frustrasi? Semua nasihat keuangan yang kelihatannya bagus, kayak nabung, investasi, kok kayaknya nggak mempan buat kebanyakan orang. Rasanya tuh ada teka-teki besar di balik konsep kekayaan. Nah, di sini kita bakal coba bongkar teka-teki itu bareng-bareng. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Kita semua pasti pernah dengar nasihat, jangan kebanyakan ngopi di kafe, mending uangnya diinvestasiin. Tapi, kalau emang segampang itu, kenapa ya yang kaya makin kaya, yang lain gitu-gitu aja? Jawabannya, ternyata karena kebanyakan dari kita itu diajarin aturan main yang salah. Oke, untuk mulai kita harus paham dulu satu konsep penting. Namanya itu perangkap nasihat dari penyintas. Ini nih yang ngejelasin kenapa banyak banget nasihat keuangan yang kita dengar itu jujur aja bisa jadi menyesatkan. Gini deh, coba bayangin. Kita kan sering banget dengar cerita suksesnya Warren Buffett. Tapi kita lupa ada ribuan orang lain yang pakai strategi yang sama persis dan gagal total. Bangkrut. Nggak ada tuh yang nulis buku tentang mereka. Akibatnya apa? Semua nasihat yang kita dapat itu ya dari para pemenang ini. Padahal, nasihat mereka belum tentu cocok buat kita yang, ya, masih berjuang. Ini poin yang penting banget. Cuma, karena orang kaya melakukan sesuatu, bukan berarti melakukan hal itu yang bikin mereka jadi kaya. Ya benar, orang kaya investasi di saham. Tapi, mereka bisa gitu karena punya uang dingin yang siap hilang. Kalau kita cuma ikut-ikutan tanpa punya modal dan keamanan yang sama, ya hasilnya bakal beda jauh. Dan dari sini, kita masuk ke ide utamanya. Ternyata di dunia ini ada dua permainan uang yang beda banget. Keduanya dimainin barengan, tapi aturan, tujuan, dan cara mainnya benar-benar bertolak belakang. Oke, lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada yang namanya permainan pengurangan. Tujuannya cuma satu, bertahan hidup. Kamu mulai dengan sejumlah uang, dan setiap kali ada tagihan, ada pengeluaran, uang kamu berkurang. Jadi fokusnya adalah gimana caranya uang ini awet selama mungkin. Nah, di sisi lain ada permainan perkalian. Ini beda total. Tujuannya adalah pertumbuhan. Setiap rupiah yang keluar itu dianggap investasi. Tujuannya biar uangnya berlipat ganda secepat mungkin. Beda dunia kan? Terus gimana bedanya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bedah 3 perbedaan pola pikir paling mendasar antara pemain di kedua game ini. Kita mulai dari cara mereka memandang waktu. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin pola pikir permainan pengurangan. Bagi mereka, kaya itu ya punya uang di bank sekarang juga. Saat ini, di sini. Lihat deh bedanya. Pemain pengurangan itu mikirnya jangka pendek, mingguan atau bulanan. Pertanyaannya, bulan ini bisa bayar kontrakan nggak ya? Nah, pemain perkalian mikirnya jauh ke depan, lintas generasi. Pertanyaannya jadi, aset ini bisa ngasih pemasukan buat cucu-cucu gue nggak ya nanti? Tujuannya udah bukan soal uang lagi, tapi soal membeli kebebasan total dari kewajiban bekerja. Selamanya. Oke, yang kedua, ini kesalahan yang sering banget terjadi. Kita sering salah kaprah antara aset dan pendapatan. Lihat orang gajinya gede, kita langsung mikir, wah kaya banget nih orang. Nah, contoh ini ngejelasin dengan gamblang. Ada dokter, pendapatannya gede banget. Tapi itu dari kerja aktif. Kalau dia berhenti praktek, ya udah, stop juga uangnya. Bandingin sama pemilik properti. Pendapatannya mungkin lebih kecil, tapi itu dari aset, pasif. Dia tidur pun uang tetap masuk. Jadi siapa yang sebenarnya lebih kaya? Jelas yang punya aset, bukan cuma yang gajinya tinggi. Yang ketiga, dan ini juga penting, soal cara mandang resiko. Kita semua kan diajarin dari kecil, cari kerja yang aman, yang stabil. Itu dianggap jalan paling benar. Tapi coba kita lihat dari kacamata pemain perkalian. Mereka justru mikir sebaliknya. Bergantung pada satu sumber pemasukan, yaitu gaji dari kerjaan, itu justru paling beresiko. Kenapa? Ya kalau di PHK gimana? Langsung nol kan pendapatannya? Mereka lebih milih ambil resiko yang terukur, bangun bisnis, investasi, karena mereka punya jaring pengamanan dari aset-aset lain. Jadi, apa yang dianggap aman di satu permainan, itu justru jadi bahaya banget di permainan satunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget. Kenapa sih keputusan yang kelihatannya buruk atau nggak logis itu sebenarnya masuk akal banget kalau kamu main di permainan pengurangan? Sering banget kan kita dengar stereotip ini, katanya orang miskin itu nggak bisa nahan keinginan. Katanya jadi kaya itu cuma soal disiplin dan niat. Tapi apa benar sesimpel itu?
Faktanya gini, orang yang ada di permainan pengurangan itu justru jagonya menunda kepuasan. Hidup mereka itu isinya pengorbanan terus. Nggak makan enak demi bayar sekolah anak, pakai baju lama biar bisa nabung. Bedanya, dan ini kuncinya, adalah kepastian imbalannya. Kalau orang kaya investasi, mereka cukup yakin hasilnya bakal bagus. Nah, kalau orang di game pengurangan berkorban nabung dikit-dikit, tiba-tiba ada satu tagihan rumah sakit atau motor rusak, habis semua tabungannya. Jadi ini bukan soal kurang disiplin, ini respon yang sangat logis di lingkungan yang nggak pasti. Contoh paling gampang, misal pergelangan tangan kamu sakit. Kamu tahu kalau ke UGD itu pasti keluar duit. Itu pengurangan yang pasti dari uang kamu yang terbatas. Jadi logika kamu otomatis bilang, tunggu dulu deh, siapa tahu besok sembuh sendiri. Itu bukan keputusan kesehatan yang bodoh. Itu adalah keputusan ekonomi yang logis berdasarkan aturan main yang kamu jalani. Oke, dari semua ini, kita sampai pada kesimpulan yang paling penting. Soal konflik utama antara dua dunia ini. Kamu nggak akan pernah bisa memenangkan permainan perkalian kalau kamu pakai strategi dari permainan pengurangan. Nggak akan bisa. Kamu nggak bisa dapat pertumbuhan besar-besaran dengan pola pikir yang cuma buat bertahan hidup. Ibaratnya kamu mau main catur, tapi pakai aturan main dam, yang nggak bakal nyambung, mustahil. Jadi, pada akhirnya, ini bukan soal kurangnya informasi atau pengetahuan. Kamu bisa baca semua buku investasi di dunia. Tapi kalau kamu nggak punya uang lebih, nggak punya waktu buat nunggu investasi itu tumbuh, dan nggak punya jaring pengaman kalau gagal, informasi itu jadi nggak ada gunanya. Kondisi dan keadaan kamulah yang menentukan kamu main di game yang mana. Sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini, coba pikirin lagi semua nasihat soal uang yang pernah kamu dapat. Semua keyakinan kamu soal uang. Dan semua keputusan kecil yang kamu buat tiap hari. Apakah semua itu dirancang cuma buat bantu kamu bertahan hidup atau buat bantu kamu bertumbuh? Coba tanya ke diri sendiri, sebenarnya permainan mana yang sedang kamu mainkan?